Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, takmir musola, para sepuh, bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami' Darussalam, Desa Kuwaru, Kecamatan Waras, Kabupaten Kebumen. Kuwarasan. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen dari semua elemen, termasuk pasukan Gemilang, generasi milenial, uget-uget, panggel jamaah Al-Kintiliyah rahimakumullah. Kita mulai dengan niat membaca, niat menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat ini penting dibaca sebelum mendengarkan pengajian Maulid, supaya semuanya mendapatkan hikmah Maulid. Amin. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dhimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, alhamdulillah ini jam ketiga saya di Kebumen. Saya tadi dari pagi dari Purwokerto. Terus ini jam ketiga. Luar biasa, saya tadi ngantuk di jalan tapi serasa dihantam ombak tanpa air. Gelubak, gelubuk, gelubak, gelubuk. Saya pikir gempa bumi, ternyata dalane bosok. Saya duduk di kiri, terlempar ke kanan. Saya duduk di kanan, terlempar ke kiri. Itu yang sering saya bilang, bedanya Kebumen sama Jakarta. Kalau Kebumen banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Kalau jalan berlubang karena nggak ada anggaran, kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Ya tapi ya saya niati seneng-seneng saja karena menghadiri peringatan Maulid. Orang datang Maulid itu gak boleh susah, karena kita memorinya
bahwa kita memperingati hari kelahiran manusia terbaik sedunia. Betul? Bayi dalam kandungan itu disebut janin. Betul? Janin itu dari bahasa Arab jan, artinya gelap. Peteng. Kenapa dikatakan peteng? Karena orang nggak bisa memprediksi bayi ini besok ke depannya jadi apa. Apakah jadi bupati, apakah jadi kiai, ataukah mungkin bahkan jadi copet atau maling. Nggak ada yang tahu. Bagaimana dengan USG? USG itu hanya bisa melihat kondisi tubuh bayi. Apakah komplit atau tidak. Di USG itu hanya ndelok ono ndase apa ora. Ono sikile apa enggak. Dilihat ini jenis kelaminnya, titit apa tutut. Nah, itu bisa dilihat melalui USG. Tapi masa depannya tidak bisa dilihat. Itu kalau kita. Apa bedanya dengan Nabi? Kalau Nabi itu jangankan masih di kandungan, belum masuk kandungan ibunya saja sudah tahu bahwa ini akan menjadi orang hebat. Kenapa? Karena nurnya Nabi Muhammad itu Allah ciptakan sebelum dunia seisinya. Bu, Nabi Muhammad itu terbuat dari setengah cahayanya Allah. Nabi Adam dengan 124.000 nabi itu hanya bagian kecil dari cahayanya Nabi Muhammad. Makanya kenapa Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf, kalau saya ditanya lebih ganteng siapa Gus? Jawabannya lebih ganteng Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok yang disebut Nabi tertampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Makanya kenapa dalam Al-Barjanji disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Lak cara Tengkuwaru Al-Barjanji tasik diwaca napa mboten? Waca, Pak. Senajan to mboten fasih. Enggak apa-apa. Harusnya fasih, enggak bisa enggak fasih enggak apa-apa. Amtirillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang membaca orang Kuwaru. Ngetrillahumma qabrul karim. Atiril dibaca ngetril. Gak apa-apa. Yang penting seperti niat tadi apa? Mahabbah. Cinta dengan Kanjeng Nabi. Mbah-mbah kita dulu tuh kalau baca doa nggak fasih, tapi mandi. Contoh Mbah Mudin, Mbah Kaum itu kalau baca doa selamat saja salah-salah, tapi mandi. Contohnya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina wa piatang pil jasadina. Tapi mandi. Kalau orang-orang sekarang cangkemnya fasih, tapi malah enggak mandi. Bedanya di mana? Di keyakinannya. Padahal perintah ibadah itu adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Orang dulu itu enggak fasih tapi yakin, orang sekarang fasih tapi enggak yakin. Di Jogja itu Bu, ada penjual gudeg. Anaknya 5, yang 2 di UGM, yang 2 di UI, yang 1 di Trisakti. Cangkeme dodol. Ya kuliah goblok. Dodol apa kepriwe? Cangkeme siapa? Oh.
namanya Mbah Pon. Ini penjual gudeg. Gudeg itu kalau dipanggil nggak denger itu namanya gudeg. Oh gudeg ya. Kowe sih marah-marah. Orang penasaran, sekelas bakul gudeg, kenapa bisa nguliah ke anaknya di UGM, Universitas Indonesia, bahkan sampai Trisakti. Anaknya 5 berhasil semua. Akhirnya Mbah Pon ini dibawa ke seminar oleh para mahasiswa. Pengen tahu rahasia kenapa Mbah Pon bisa menguliakan 5 anaknya, padahal seorang janda tua. Makanya kamu janda muda, tolong jaga harga dirimu. Jangan jual murahan. Karena sekarang janda paling banyak adalah rojali, rombongan janda liar. Wah. Ciri-cirinya jilbabnya ungu. Hai Jendes. Kalau yang coklat-coklat ini masih perawan ini. Kupinge. Jaga kehormatanmu, Nduk. Jangan sembarangan. Ngakunya muslimah. Senengane mlumah karo ah. Jangan. Dijaga. Masa cewek sekarang malah kiu-kiu empuk jeru. Lah, Mbah Pon ini ibu bapak ya. Kalau pengen ngomong keyakinan dulu, orang tua dulu tuh keyakinannya luar biasa ya. Mbah Pon ini sudah tua, dibawa ke kampus. Peserta seminar semuanya penasaran. Apa rahasia keberhasilan Mbah Pon menguliakan anaknya sampai jadi sukses? Akhirnya ditanya, Mbah Pon, rahasianya apa? Dijawab dengan santai nih, nggih mboten wonten rahasia. Cara menguliakan anaknya gimana? Ya didaftarkan. Caranya bayar gimana? Ya dibayar. Sehingga peserta seminar itu semuanya stres. Lah, kok jawabannya mau kayak ngono ya? Akhirnya Mbah Pon ditanya, Mbah Pon tuh pernah punya masalah apa enggak? Mbah Pon gantian tanya, masalah itu apa? Kenapa inilah kemudian peserta seminar mulai kaget. Ternyata rahasia Mbah Pon bisa sukses, tidak pernah menganggap hidupnya punya masalah. Sementara kita ini yang muda-muda malah menganggap segala sesuatu menjadi masalah. Sesok masa depannya wis dipikir saiki. Bingung. Maunya kaya, tapi nggak pernah mau kerja. Maunya dimudahkan urusannya, tapi nggak pernah mau sholat. Subuh ketiduran, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib di jalan, isya kecapean, tidur begitu bangun bikin status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ini Mbah Pon gak pernah menganggap hidupnya ada masalah. Kemudian para peserta bilang lagi, masalah niku nopo, kata Mbah Pon. Dijawab, itu loh Mbah, masalah itu kalau si Mbah harus bayar SPP anaknya nggak punya uang. Bagaimana caranya? Ya saya hanya angkat tangan berdoa sama Allah. Delalah gudeg saya ada yang borong. Ini jawaban tulus dari seorang penjual gudeg yang merasa hidupnya tidak pernah ada masalah. Kenapa? Karena dia meyakini semua masalahnya diselesaikan oleh Allah. Itulah yang selalu saya bilang, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kita itu kan mohon maaf Pak, hidup kita selalu diselimuti masalah karena nggak yakin. Orang dulu kalau berdoa, ya Allah saya punya masalah, Allah selesaikan karena yakin.
Sekarang enggak le, cangkemin dongo, hati ininya mikir, ya Allah saya punya utang banyak. Begitu selesai berdoa, bayarnya dari mana ya? Itu yang membuat doa kita tidak diijabah. Saya punya pengalaman ketika membangun pertama kali pondok pesantren Ora Haji. Bikin pengajian malam minggu pahing rutinan pertama kali. Begitu rutinan berikutnya nggak punya uang. 3 hari sebelum mujahadah istri saya bilang, Beb, saya jawab, iya saya. Sumpah bukan sayang, syaitonir rajim. Ini 3 hari lagi kita mujahadah. Biasanya kita udah punya uang untuk nyuguh tamu. Karena nggak ada cerita pengajian di tempat saya nggak ada suguhannya. Beda dengan di Kuwaru. Oh ada. Lihat Pak, lihat. Kita akan unboxing apa suguhannya orang Kuwaru. Dan tuguhan orang Kuwaru tamu VIP-nya adalah roti kukus 1000. Lemper bakar 1000. Ini namanya risoles 1000. Kalau ini lanting sisa lebaran. Nah, berarti suguhane 3000. Suguhane 3000 ana kotak infak nyemplungi 1000. Berarti bathi 2000. Orang-orang tua dulu kita itu merasa nggak punya masalah, Pak. Sehingga hidupnya awet panjang-panjang umur, Pak. Makan ya apa adanya. Ya berpakaian ya biasa-biasa saja. Maka tadi di titik yang kedua saya bilang apa? Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Bedanya satu, Pak. Orang dulu itu punya slogan. Mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau orang sekarang slogannya dibalik. Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Orang dulu mengutamakan kumpulnya, orang sekarang mengutamakan badokannya. Makanya orang dulu itu malah sehat-sehat, Pak. Karena nggak selalu mikir makanan, yang penting kumpul. Nggak punya makan tapi lihat anak cucu sehat sudah bahagia. Kalau sekarang mohon maaf, makanannya banyak tapi justru sering sakit karena otaknya banyak mikir. Betul? Kalau orang dulu itu sakit, mungkin karena kurang makan. Kalau sekarang orang sakit karena kebanyakan makan. Sekarang coba konten di TikTok, salah satu yang paling menarik apa? Mukbang. Kadang-kadang mangan sego sak ceting. Sekarang wong geragase ra umum ya. Apa-apa dimakan. Kalau dulu lalapan itu terbatas, dong kemangi, timun, selada. Sekarang apa-apa dimakan. Pare mentah makan. Daun mangga makan. Daun singkong mentah makan. Daging mentah makan. Aspal cangkeme siapa mau? Kamu benar. Makanya sopir saya dulu pernah bilang, lewat pengajian jalan rusak. Sopir saya bilang, ini yang rusak itu loh bah, mobil-mobil truk sama mobil besar itu loh. Saya jawab, kamu itu salah, yang rusak jalan itu bukan mobil truk tapi mobil mewah. Lah kok bisa bah? Iya, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, anggarannya malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Sekarang mengkorupsi raisin ya. BTS 8 triliun. Itu kalau untuk beli dawet wong sekebumen renang kabeh. Terakhir korupsi pertanian, pupuk mahal. Mau nanam pupuk mahal begitu panen murah. Malah dikorupsi puluhan miliar. Bajingan. Makanya orang Indonesia itu aneh, Pak. Takut dengan makanan haram, tapi tidak pernah takut dengan uang haram. Kalau ada babi, zizi. Zizi.
Tapi kalau uang korupsi, kolu. Betul? Rakyat disuruh sabar, malah pemimpinnya banyak sing maling, betul? Makanya anak-anak kayak gemilang kalian tak kasih tahu, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatannya kotor. Tangannya kasar apa-apa, yang penting nyambut gawe. Wa quli a'malu fasayarallah, kerja Allah akan melihat. Terutama laki-laki, lanang ra gelem kerja malah ingah-ingih, klontang kluntung, plonga plongo, itak itik. Apa maning? Leda lede, ngalor ngidul, tura turu, ngocang. Halah. Makanya kenapa kok maulid itu Pak? Karena Nabi Muhammad itu komplit. Nabi Muhammad itu komplit. Dari kecil sampai besarnya itu sejarahnya nyambung. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu sejarahnya terputus Pak. Masa kecilnya ada, masa remajanya enggak ada, tahu-tahu dewasa. Itu Nabi Isa. Nabi Muhammad itu dari kecil lahir sampai beliau meninggal itu sejarahnya komplit. Termasuk Nabi Muhammad itu bekerja keras. Nah, kembali kepada Mbah Pon itu wow. Kenapa kemudian dia hidupnya baik-baik saja? Karena menganggap tidak pernah punya masalah. Karena dia menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Lah awake dhewe iki umate Kanjeng Nabi. Duwe contoh yang bisa dicontoh terbaik adalah Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terusannya apa Pak? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Untuk siapapun yang masih punya roja. Roja itu artinya apa? Harapan. Makanya hidup itu harus punya roja. Bukan angan-angan. Maka kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Beliau membedakan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedone antara harapan dan angan-angan? Yang bisa membedakan harapan dan angan-angan, tak kasih uang 500.000. Wow, Kiai Sugi. Gaya cangkem. Iya kalau hidup saya gaya, kalau hidupmu kebanyakan gaya. Mal farqu bainar roja wal umniyah, yang bisa jawab 500.000. Malah tambahi cangkeme, manusia kurang syukure, orang bisa jawab baik gaya. Apa? Bengok. Halah. Ewek. Wegi ngomong apa kumur-kumur. Mbak-mbaknya apa? Oh, kalau harapan itu yang kita inginkan. Kalau angan-angan aku bayangin Gus Miftah. Bukan begitu. Cuaks. Belum ada yang masuk. Siapa? Yang membedakan antara kerja. Definisinya bukan itu. Coba kita lihat pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Ibnu Athaillah itu sahibul hikam, yang punya kitab hikam. Makanya saya itu ngefans banget sama dia. Itulah alasan kenapa nama anak saya juga Athaillah. Mufti Athaillah sahibul adqiya Maulana Habibur Rahman. Apa Mbak? Dawa temen, anak-anaknya nyong dewek. Sing kelon ya inyong dewek. Sing ragati ya inyong dewek. Kok sing cerah cangkemmu? Lah masak anak inyong jenenge Solikin. Nah. Ya ora pantes temen ya.
Siapa arane anaknya Gus Miftah? Solikin binti Miftah. Ya pantes. Solikin. Ini Solikin. Ternyata ada Solikin di depan saya. Kamu tak kasih jeruk Solikin? Jenenge Solikin, celukane Sol. Sol. Ngopi dulu. Wah. Wis adem. Tulisannya Tubrukes. Wah. Yuk kopi gajah. Wah. Gohong. Lah ini kopi ini gajahnya mana? Yang bener ini kopi susu. Kopinya diminum, susunya dilirik. Ya. Ya Allah. Untung bukan kopi susu, Pak. Kalau kopi susu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu, kayak gitu. Wis adem ra kepenak ya. Saya itu sekarang kalau mau musim pemilu kayak gini, kalau dikasih kopi kok ada gulanya nggak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Lah kenapa Gus? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme caleg. Anak caleg. Langsung diprotes, jangan begitulah. Emang kenapa? Saya lebih parah. Caleg ya biasanya modalnya dua. Satu berani, dua sabar. Maksudnya apa? Berani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Kalau saya jadi dewan, jalannya saya bangun. Oh, berani janji. Begitu jadi dewan, Pak gimana jalannya? Sing sabar ya. Itu caleg di sana. Kalau caleg di sini insya Allah. Itulah bedanya pilek sama pilkab. Pilek kalau jadi lali. Pilkab kalau lali jadi. Yes, pokoknya caleg itu kalau pengen murah, kampanye itu istiqomah ngopeni umat. Kenapa kampanye jadi mahal? Karena mau datang kepada rakyat tergantung kebutuhan. Makanya jadi mahal. Coba kalau sepanjang tahun gelem ngombyongi masyarakat, pasti murah. Sekarang mahal, hati-hati. Makanya orang Kebumen hati-hati. Kok ada orang kok mendadak ramah suka senyum, saya curiga jangan-jangan caleg. Nggak pernah ngaji kok ikut ngaji, jangan-jangan caleg. Nggak kenal NU kok mendadak pakai peci NU, hati-hati caleg gitu. Yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Peci nek aja ini. Anak caleg ini ya. Di caleg kayak. Oh ini caleg ya. Ini caleg, nah, kayak mana nih? Kayak caleg. Intinya, caleg sama baik ya. Tak apa saya nih. Oh ini tiga-tiganya caleg, ya Allah. Cie saingan cie. Iki arahnya apa? Partainya apa? Parjono Partai Gerindra. Siapa? Parjono Partai Gerindra. Ya, ini siapa? Balane Prabowo. Ya balane Inyong. Iki sana siapa? PDI Perjuangan Pak siapa Rane? Usman, oke. Iki siapa? P3. Iki capresnya beda. Iki Prabowo, iki Ganjar, ora apa-apa, semuanya saudara. Setuju? Sing ngakur, ora santet-santetan. Beda capres nesu-nesunan. Pokoknya walaupun beda tetap harus bersatu. Saya Pak Prabowo, Bapak iki Ganjar, yo ora apa-apa. Karena pemilihan itu memang harus milih. Kalau boleh tiga-tiganya malah tak coblos. Tapi ora sah. Saya nyoblos Pak Prabowo, besok kalau sekarang tetap nyoblos istri saya. Iya. Yes. Ora kober. Wong Inyong wingi ngaji seminggu, mulih bojone Inyong emen.
Ya berat. Aduh. Apa? Ya gimana niliki, pengen niliki malah diundangi raimu, ya bisa. Oh iya ngomong ngono, bojone men, malah ono sing bengok, sarkem Gus cangkem. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku setia. Saya punya prinsip, jangan nunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Iya. Nah, itu Mbak Bae, woi. Malah kipas-kipas, aku tahu kamu itu kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi takut bedaknya luntur. Iya. Cilik-cilik ya, kimcil-kimcil ya. Nah ibu bapak rahimakumullah, mal farku bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara roja dan umniyah? Roja itu artinya harapan, umniyah itu artinya tamanni atau angan-angan. Ibnu Athaillah ngasih jawaban. Ar-roja makoronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan, cita-cita, kemauan yang disertai dengan ikhtiar, amal dan perbuatan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau punya keinginan tapi nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, nggak ada bisnis, itu namanya angan-angan. Contoh tiga-tiganya nyalek. Kalau mau jadi harapan, ya kampanye, ya silaturahmi, ya menyenangkan rakyat. Hah? Wow, apa tuh bubur? Dom-dom duit, dom-dom cuan. Ada hadis bunyinya gini, ar-rosi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok pada nyemplung neraka. Saya mau tanya, nyogok, suap dan disuap itu dosa apa enggak? Enggak. Nyogok dan disogok itu enggak dosa, tapi langsung nyemplung neraka. Beda loh Pak, kalau dosa itu kan masih bisa diampuni. Kalau ini hadisnya langsung finnar, nyemplung neraka. Ibu-ibu Kebumen, Anda pilih mana? Nyogok apa disogok? Maksud saya apa? Nabi Muhammad itu mengajarkan sesuatu yang realistis yang bisa dicontoh. Karena kemuliaan Nabi itu bukan pada tingginya mukjizat, tetapi karena bagusnya akhlak. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu hidupnya diperlihatkan secara langsung kepada umat. Setiap tindakan beliau bisa dicontoh. Contoh Pak. Kanjeng Nabi itu biasa makan di depan rumah sambil ngangkat kaki seperti ini. Kan sunnah memang makan seperti ini sunnahnya. Supaya perutnya, lambungnya ini kecil, isinya tidak terlalu banyak sehingga makannya tidak kekenyangan. Makanya Nabi punya dawuh apa? Nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Sama dengan bapak-bapak kuaru, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Kapan? Pas lawe ora cocok. Kalau cocok lanjut. Kanjeng Nabi itu kalau makan Pak, kadang-kadang diperlihatkan di depan umat. Makannya di depan pintu, di depan rumah. Supaya apa? Orang tahu bahwa Kanjeng Nabi itu kayak kita, butuh makan, butuh minum. Cuman yang membedakan kita dengan Nabi satu, Nabi itu mangannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Kebumen sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Nabi itu juga bersedih. Contoh, pamannya meninggal, sedih. Istrinya meninggal, sedih. Supaya orang tahu Kanjeng Nabi itu ya kayak kita. Cuman bedanya kita dengan Nabi apa? Bedanya satu.
Nabi Muhammad itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Orang Kebumen dibalik, kalau susah ngomong, seneng. Biasanya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Dikatakan ana basarum mislukum, aku itu manusia seperti kalian. Pemahamannya apa? Muhammadun basarun lakal basar. Manusia, Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak selumrahnya manusia. Maksudnya apa? Pada sikap dan sifatnya. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa saja, Anda salah. Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, lah kita itu manusia apa? Maka Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disifati dengan akhlak yang sempurna. Makanya kalau orang Kebumen pengen selamat, gampang. Contohlah role model Kanjeng Nabi. Saya ingin ini cah, Kanjeng Nabi itu kaya karena kerja. 8 tahun jadi pengembala, 12 tahun sudah berdagang, 15 tahun jadi pengusaha, 25 tahun kaya raya. Berarti apa? Iso dicontoh. Kanjeng Nabi saja kalau dia minta, ya Allah saya minta duit langsung dikasih. Tapi Nabi nggak mau, melalui proses kerja. Karena Nabi ingin mengajarkan, seseorang itu mendapatkan sesuatu dengan bekerja terlebih dahulu, itu jauh lebih nikmat dibandingkan mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Contoh, kerja dari tukang son baru dapat duit. Itu lebih nikmat daripada nggak kerja tahu-tahu dapat duit. Contoh, kelon diset baru meteng. Itu lebih nikmat daripada ora kelon moro-moro meteng. Berarti diuntal codot. Codotnya sapa? Solikin. Saweran. Santai, kok tak kayak duit gini. Kiai suge. Ya, ini anak gemilang di mana-mana ikut ngaji, nanti tak kasih uang saku ya. Untuk beli sego kucing. Ya apa-apa ya. Nah. Rong bis. Kita akhiri pengajian kita sore hari ini. Rong bis mate. Ya apa-apa. Ini Al-Gintiliyah. Karena kenapa namanya Al-Gintiliyah? Karena kemana-mana ngintil. Kenapa ngintil? Karena kecil. Kalau besar berangkat sendiri. Sarukin, solikin. Ya. Mumet dasku ya Allah. Ingin ngopi, kopi ini sadem, mbok jaluk kopi panas. Kok kamu pelit sama aku? Hei panitia, kopi panas. Sangit. Ini adalah contoh berdiri. Kalau ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Makanya jadi cowok itu jangan sampai kena penyakit diabetes gula. Mubadir. Beneran. Kamu punya uang banyak tapi kena penyakit gula. Ya Allah. Kalau gagah kayak Gus Miftah nggak punya penyakit seperti ini. Kalau kena penyakit gula seperti ini. Kok ya pas ya?
kayak gitu. Cie. Malah bayang-bayang ke, Gus kita dawa temen ya kayak gitu. Yaudah ya, selawatan dulu yuk. Selawatan. Tak kasih uang nanti, tak kasih uang ya. 20.000 ya. Lemos. Lagu apa yang asik ya? Iwak Bandeng. Bisa nggak? Iwak bandeng ono iwak sepat, solikin ganteng tapi rupane kaya penjahat kan. Ya Allah, ayo iwak bandeng. Iso pora? Dong pora? Yes. Bagus. Oh belum. Panitia kopi panasnya mana? Kopi. Kasih enteng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tangan semua diangkat. Allahumma sholli wa. Ayo yang belakang semuanya diangkat tangannya untuk Kanjeng Nabi. Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bareng-bareng sing badar. Tahun lotong sate ayu ojo kalawe penting solawat dan berderajine bonus nyawa ganteng kuse. Tahun lotong sate ayu ojo kalawe penting solawat dan berderajine bonus nyawa ganteng kuse.
sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi toko pacala luwe tempe sing nyakal baca urung duwe banding rene solawatan wae golek rido lan syafaqate Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana madihin adadama dan daimatan bidawami mulkillahi sallu ala Nabi Muhammad tuku nanas entuk semangka kopine panas ora teka-teka Allah Allah mantap tuku nangka entuk etape kopine ora teka mergo panitiane kere suwe temen ya. Ya Allah, ya Allah. Kasih ya, lemune ya Allah. Potongnya gede temen ya. Ya Allah. Iki yang ngono, akeh semen ya.
tuku roti ngene Pak Soleh tegane siji sedotane akeh. Masa cangkemnya kayak kia. Join cangkemnya join. Masa dekatnya joinan karo seliramu. Nanti kan kamu nafsu. Mumpung panas diminum. Ini Pak Dewan pelajarannya kalau besok kamu jadi dewan. Kalau ada kopi panas langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Pak Dewan gitu nggak ada kupingnya. Dewan yang guyang-guyu orang nyumbang. Wes wingi dah hadre sangoni gini. Kuya sugih ya apa-apa. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, untuk hadroh 1 juta. Nah, makasih ya. Matur. Oh, gemilang. Korene malah. Lamun baik. Nah, pengopo kin? Ya Allah, Solikin langsung di sini. Namamu bener namanya Solikin? Solikin. Pak. Ya dibagi loro yang kon bae. Oh bisa loro. Ya 500. 4, 5, B1 Solikin. B1-nya siapa kek? Ini ketua B1-nya. Ya. Iki ngapa mah? Pengajian amplopnya jelas. Malah dirampok karo bocah hadrah. Untung Kiai sugih. Ini cewek-cewek minta. Sorry, aku kalau sama cewek nggak mau ngasih uang, tapi maunya ngasih mahar. Iya. Kamu siap dimahari sama Solikin? Anaknya loro. Alhamdulillah. Sudah jam 1 pengajian selesai. Oh belum. Ya Allah, lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi salah satu keunggulan Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain itu apa? Seluruh jejak langkah Kanjeng Nabi itu bisa dipelajari, kemudian kita contoh dan kita tiru. Walaupun kita nggak mungkin sama dengan Kanjeng Nabi, yura bisa. Kok kita disuruh sama plek sama Kanjeng Nabi kira-kira bisa apa enggak? Enggak bisa. Bahan dasarnya saja sudah beda. Manusia itu 100% terbuat dari tanah. Nabi Muhammad separuhnya tanah, separuhnya cahayanya Allah. Nabi Muhammad maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Solikin mesum, beda. Ya ora apa-apa 500.000 ora apa. Sing ngompong inyong ora nguman. Lho rika untuk bayar gablek ya. Enggak Pak, nambah luntu. Kalau pengen nambah luntu besok kamu Idul Adha ke pondok saya ya. Saya banyak motong sapi. Wedhus lah wedhus cocok ya. Saya ngomong jenenge siapa? Wedhus. Siapa? Ade.
Wis tua, Dik. Orang bojo, ya remu kayak ngono pas-pasan ya lho. Nah maka mohon maaf, Kanjeng Nabi itu perilakunya bisa dipelajari, bisa dicontoh. Walaupun kita nggak harus sama. Contoh ngaten lah, yang paling gampang. Ya wis tak ngadeg wis ra apa-apa. Jamaah. Ya ora apa, masa Gusna kayak kiye. Oh jamaah ya ora apa. Contoh, itu yang belakang sampai mana ya? Hai. Kamu mau? Hai. Malah jawab, kok cute banget sih? Kamu nafsu sama aku ya? Sorry, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir lu cinta Luna. Aku zizi. Loh, kalau kamu besok nari suami nduk, anak-anak hadroh. Jangan kamu bilang modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah ilmunya goblok. Isinya. Palingnya isinya cilik-cilik. Ya kayak mau sih nggo wedang kopi lemune ra umum. Ya manuk kecilik. Lato-latone kempes. Contoh, yang kita tuh nggak mungkin sama dengan Nabi, Pak. Umpamane, saya itu tersinggung kalau ada laki-laki menikah lagi dengan mengatasnamakan sunnah Rasul. Itu wallah nggak bener. Nggak benernya di mana, Gus? Nabi Muhammad itu menikah lagi karena perintah Allah, bukan karena kemauan sendiri. Lah pertanyaan saya, kalau Solikin nikah lagi, yang merintah siapa? Kuwi mergo mung karepe dewek. Kalau Solikin nikah lagi pasti kualat. Kiai ini bae durung. Kok Solikin disit? Ya jangan cengan kin. Wis beda, Pak. Nabi itu menikah sampai 13, semuanya atas perintah Allah. Bukan karena kehendak sendiri. Kalau hari ini laki-laki pengen menikah lagi, ya silahkan. Tapi jangan mengatakan sunnah Rasul. Yang lebih celaka lagi siapa? Tadi kayak adik, masih jomblo malam Jumat bikin status malam sunnah Rasul. Karo sapa? Sunnah Rasul karo sabun, keprimen. Pemahaman sunnah itu apa toh? Kan ada hadis begini, Pak. Taraktu fiikum amraini ing tamassaktum bi malang tadillu bihi abadan. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Berapa, Bu? 2. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer cangkem. Copot. 2. Ketinggalan. Tinggo maning. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Bahaya. Orang kaya. Kaya kayak ini Pak Jokowi. Saya bulan ini diundang Pak Jokowi 2 kali. Tanggal 24 sama tanggal 27. Mungkin kader muda NU yang paling sering diundang sama Presiden, Miftah. Wow. Kalau Solikin sebentar lagi dipanggil Israel. Saya 27 sama Pak Presiden di Jakarta, tanggal 24 di Jakarta. Ya kelasnya orang Kuaru sama dengan Presiden lah. Berani ngundang saya. Wow. Cuman kalau Presiden amplopnya tebal, kalau Kuaru ya Allah, semurah ditawar. Sing nawar siapa? Iya, yeah. Apa-apa kan dewek. Kan yang wis sugih.
Ya kiai ini Prabowo ya sugih. Adik nikahlah. Masak manuk mung kaya keran. Munggo nguyuh tok. Yang namanya hadis, yang tadi saya bilang, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Tidak akan tersesat kalau kalian melaksanakan dua-duanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Sunnah Rasul. Pak Dewan, esok Gerindra dadi, PDI dadi, P3 dadi. Oh, cangkem inyong ndonga mandi ki ya. Tapi ya kuwi dadi pengajian maning. Calon dewan pengajian numpang. Kalah sama Darussalam ya. Yang ngundang dewek. Ya saya esok wis dadi cangkem ora percaya. Nah, yang namanya sunnah itu dua-duanya ini harus dipegang, satu Quran dua hadis. Lah, yang namanya hadis atau sunnah itu apa? Qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi itu menjadi sunnah. Tapi mohon maaf, tetap gak bisa kita sama dengan Nabi. Contoh soal nikah, gak bisa. Walaupun nikah itu dilakukan oleh Nabi, Nabi punya banyak alasan. Contoh, kenapa Nabi istrinya harus banyak? Jawabannya sederhana, Bu. Karena Nabi itu semua aktivitasnya harus direkam. Yang kemudian disampaikan kepada umat. Waktu itu belum ada HP. Jadi yang merekam siapa? Istrinya. Karena banyak hal privasi yang melihat hanya istri. Contoh, Nabi mandi berdua dengan istrinya. Yang bisa melihat siapa? Ya cuman istrinya. Nabi kepalanya ditaruh di paha istrinya. Wa ana haidun, Siti Aisyah dalam keadaan haid. Yang tahu siapa? Istrinya, bukan orang lain. Makanya kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Supaya bisa merekam aktivitasnya Kanjeng Nabi. Lah kaya banser sing direkam apane? Banser. Beda, kalau banser mau nikah lagi, ya silakan. Tapi jangan mengatakan sunnah Rasul. Tapi kalau banser Kebumen keren lah. Saya kemarin pengajian di Pasuruan. Jalannya melewati tengah lapangan, bongkar jamaah. Saya turun dari mobil, malah dipiting. Sini Gus saya amankan. Lah, ini kiai bukan tersangka maling pitik ya. Kayak gini kiai. Ya inyong keteka ya keprimen. Seharusnya yang diamankan tuh tangan-tangan jamaah supaya tidak jiwit saya. Malah saya diginiin. Sudah kakinya lecet semua, diinjak-injak sepatunya banser. Bokong inyong dicewal janda, set kayak gini. Rambut dijambak, sini dicawil. Mau tak balas janda. Beh, aku zizi. Zizi. Kalau pengajian tempat jamaah di lapangan tuh, ya Allah, jambak, juit. Kemarin ada lagi Pak pengajian di Jambi, 15 ibu-ibu hamil. Ngidamnya pengen perutnya dipegang sama Gus Miftah. Nomor 2 jambak. Ya 15 ibu ambil jambak saya semua Pak. Untung rambutku kuat. Karena aku nguntal semen. Jadi kokoh tak tertandingi. Ayo. Cangkemnya guyang-guyu banyak. Nangkapnya pinter, pasti mantan copet. Contoh soal makan minum. Nabi Muhammad kalau makan pakai berapa jari? 3. Pertanyaan saya, apakah orang Kebumen kalau makan harus pakai 3 jari? Tidak. Tergantung yang dimakan apa. Kalau yang dimakan anggur, 3 jari plek. Dimakan kurma, 3 jari plek. Jangan mentang-mentang orang Kebumen, saya harus sama dengan Nabi. Nabi makan pakai 3 jari, saya juga harus pakai 3 jari. Yora apa-apa disuguh bubur ayam. Melocot jempolnya. Betul. Makanya gak harus sama. Disuguh soto, 3 jari, melonyoh.
sop, bakso, mie ayam, repot. Nah, tergantung konteksnya. Contoh lagi yang sering diperdebatkan, soal penutupan aurat. Laki-laki sama perempuan itu kan bedanya soal aurat, sangat menonjol. Auratnya laki-laki itu mana sih batasannya? Baina surroti warrukbati, antara dengkul dan wudel. Laki-laki itu kayak solikin Jumatan pakai sarung tok, rosa pakai baju sah. Orang percaya dijajal, tapi pasti dituduh orang kentir. Nah, ya. Makanya kenapa harus pakai kaos, harus pakai baju kayak Gus Miftah? Karena agama itu tidak hanya mengenal etika, tapi juga estetika. Ditutup, kalau perempuan, seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan 2 telapak tangan. Ada perempuan yang protes, kenapa auratnya perempuan gak sama laki-laki saja? Kalau mau dibuat sama, saya mau. Tapi ini agama itu tahu bahwa badan perempuan itu mengandung hal-hal yang diinginkan. Makanya harus ditutup. Keutamaan Islam itu apa, Nduk? Dibandingkan agama lain, begitu memberikan penghargaan kepada perempuan. Perempuan dalam Islam, Pak, biyen jahiliyah nggak ada artinya. Coba sekarang, semuanya perempuan itu menangan. Bahkan sekarang perempuan itu penyakitnya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Biasanya jilbabnya merah. Perempuan itu dalam Islam, Pak, derajatnya ya Allah. Ada surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal. Sapi saja yang dipilih, sapi betina bukan sapi laki-laki. Al-Baqarah, bukan bakor. Surga terletak di bawah kaki ibu. Gak ada kaki bapak. Anak saya tanya, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Lah. Anak saya jawab, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emang kenapa nak? Takut surganya rusak. Sing kurang ajar pertanyaan di TikTok. Berarti kalau digajol ibu sama dengan digajol surga? Ya beda. Kadang-kadang orang di TikTok itu pertanyaannya aneh-aneh saja. Masa tanya sama saya begini, Gus, kenapa orang bersin matanya merem? Lah, bisa jawabnya. Tak jawab, iya orang bersin itu matanya merem, karena kalau melek iso hilang sak matane. Lah ya pertanyaan aneh-aneh, keprimen. Makanya kenapa saya sering membuat fatwa yang aneh-aneh. Kayak fatwa saya, haram hukumnya menikah dengan teman sekantor. Haram. Kakean, satu baik kok sekantor dirabu kabeh. Kan maksimal 4, sekantor ya kebanyakan. Boleh nggak Kiai menikah dengan anak sekolah? Nggak boleh, ditunggu pulang. Sekolah dirabi ya masa. Kayak kejadian di Malang, Pak, Ramadan kemarin, petasan, kan mati tuh. Kakinya di bawah, tangannya di atas. Di atas kepala, kelapa goblok lah iya. Saya langsung membuat fatwa. Apa fatwa saya? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Bisa meledak matanya. Iki mbaknya malah pakai kacamata hitam. Iya. Malah nyong sawang kayak tukang pijet. Kita nggak bisa sama dengan Nabi. Kalau orang mengatakan kalau tidak sama dengan Nabi itu bid'ah, wah ini pemahaman yang salah lagi. Ini pakai salah banget. Bid'ah itu lawannya bukan bid'ah sayyi'ah bid'ah dolalah, enggak. Bid'ah itu lawannya sunnah.
Gus, memperingati Maulid Nabi sunnah. Oh sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani. Sunnah. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi kalau kita tidak tahu sunnah-sunnahnya? Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah memperingati Maulid, Gus. Mana ada Kanjeng Nabi kok memperingati hari ulang tahunnya sendiri? Masa Kanjeng Nabi nirupin sendiri? Panjang umur saya. Ya mungkin. Biasanya yang membuat peringatan ulang tahun itu mesti orang lain. Contoh, istri ulang tahun yang membuat siapa? Suami. Anak yang membuat siapa? Orang tua. Samanya begini Pak, orang yang bilang, Nabi Muhammad itu ketika tahiyat membaca solawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa orang NU pakai Sayyidina? Ya beda Pak. Nggak mungkin Nabi Muhammad itu memuliakan dirinya sendiri. Contoh nih, takoni, jenenge sama? Inyong. Kiai sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah solikin. Kalau ditanya sama orang, namanya siapa? Saya, Solikin. Namanya siapa? Miftah. Enggak mungkin saya bilang, namanya siapa? Saya, pengasuh pondok pesantren Ura Aji. Sohibul Londe, Gus Miftah. Kan enggak mungkin. Namanya siapa? Miftah. Kata mirip siapa? Namanya siapa? Arif. Di wangi. Oh iki. Arif Rohman, MPDI. Manusia penuh dosa, ya kan? Kan gak mungkin beliau mengatakan, namanya siapa? Saya. Oh, Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo, Arif Rohman. Oh, Umane Solikin, pangkatnya. Siapa namanya? Saya, KSM Solikin. Apa ki KSM? Kiai Senggol Modot umpamanya. Nabi Muhammad gak mungkin Pak menyebut namanya sendiri. Tapi ingat, kita umatnya tidak boleh jangkar kepada Nabi. Makanya dalam surat An-Nisa 62 Allah katakan apa? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'do. Kita nggak boleh menyebut nama Nabi itu dengan sembrono. Tak kasih tahu. Allah itu memanggil nama Muhammad secara langsung, cuman sekali tok. Kejadian Isra Mi'raj Allah ketemu 4 mata. Ya Muhammad. Selebihnya apa li? Allah memanggil nama Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, ya Mudassir, ya Muzammil, Toha, Yasin. Allah saja nggak pernah jangkar, masa kita umatnya jangkar. Siapa yang rawuh? Bapak kepala desa. Mau mana? Jenenge siapa? Teko apa ora ya kepala desanya? Ora, pengajian semeriah ini lurahnya nggak datang. Oh sakit. Ya kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Saya ngomong cepat mati siapa? Cepat sembuh. Ya kalau sakit harus didoakan. Kita manggil umpamanya lurah jenenge siapa? Sutrisno. Acara selanjutnya sambutan kepada Bapak Sutrisno yang terhormat dipersilahkan. Itu hanya manggil kepala desa saja yang terhormat. Apalagi pembawa acara itu kalau manggil kiai, kadang-kadang berlebih-lebihan nih. Saya larang Anda kalau jadi MC memanggil kiai itu dengan kalimat sohibul fadilah. Apalagi cuman kayak saya. Sohibul fadilah itu nisbatnya hanya kepada Kanjeng Nabi. Sohibul fadilah wal karomah itu khusus untuk Kanjeng Nabi. Kita jangan. Nggak usah lah, kalau manggil orang kayak Mbah Mun ya wajar lah. Al-alim, al-alamah, pantas. Sohibul fadilah wal karomah, hanya untuk Kanjeng Nabi. Kalau manggil saya lebih enak lagi, acara selanjutnya pengajian akan disampaikan oleh bajingan Miftah. Bas, selesai. Paling mulai pengajian MC ini cangkemnya udunen. Nggak usah berlebih-lebihan. Satu, yang kedua Pak, orang NU itu salah. Jangan menggunakan kalimat tausiah. Tapi yang benar mauidhah hasanah. Kan ayatnya jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Bukan tausiah. Kamu tahu, Kin, tausiah itu apa? Wasoyuwasi tausiatan. Was tausiatan. Was tausiah itu berarti Anda manggil kiai untuk memberikan
wasiat. Kok MC pengajian di Kuwaru manggil saya untuk memberikan wasiat? Saya curiga, jangan-jangan dia mendoakan saya cepat mati. Dan saya curiga, jangan-jangan MC nih seneng karo bojone Inyong. Gak boleh. Yang bener mau idoh hasanah, bukan tausiah. Nah, Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Perilaku-perilakunya itu gampang dipelajari supaya kita bisa nyontoh dengan mudah. Makanya dikatakan uswatun hasanah. Lah kiai itu kewajibannya bukan untuk dicontoh, tapi kewajiban kiai ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Raiso Kang. Ora, contohnya begini, Nabi Muhammad itu Pak, mohon maaf ya. Kalau beliau mandi, airnya ini kok tercampur dengan air yang kotor, yang rasanya pahit langsung bisa menjadi tawar. Itu Nabi. Nabi Muhammad itu mohon maaf, kalau tidur masih bisa mendengar. Kita saja masih melek, kadang-kadang sudah enggak dengar. Nabi Muhammad itu matanya bisa melihat ke depan dan bisa melihat ke belakang. Jadi beliau begini, bisa melihat yang di belakang. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Lah mata kita di depan saja kadang-kadang enggak lihat. Apalagi kayak bapak-bapak pakai kacamata bingung nyari kacamatanya di mana. Endi kacamata Inyong padahal dinggo dewek. Kanjeng Nabi itu seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan, puskesmas, pusing keselio masuk angin. Jadi nggak mungkin pengaji kok Kanjeng Nabi kok jantung koroner. Kanjeng Nabi kok stroke. Pada ke solikin. Kan juga ada riwayat Pak, hadis yang mengatakan diberitakan Kanjeng Nabi Muhammad umur 50 tahun dalam keadaan stroke. Yura pantes. Maka nggak pernah. Nabi Muhammad penyakit yang paling banter cuman diracun sama orang. Lebihnya nggak ada. Nabi Muhammad kalau tidur tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena yang tertidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kanjeng Nabi kalau mapan turu dari tidur sampai bangun lagi posisinya sama. Coba kalau bapak-bapak yang tidur, mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana. Di mana tangannya. Bangun tidur ngerogoh apa kayak gitu. Loh, Kanjeng Nabi ki lak turu, lak sare, ora turu ya sare. Itu begitu begini, kan sunai ngeten. Bantalan tangan kanan, kakinya selonjor, yang kiri ditekuk. Itu sampai bangun posisinya tetap sama. Kalau kita disuruh sama nggak beda, nggak bisa Pak. Contoh lagi, umpamanya yang paling gampang apa? Sholat duha, Kanjeng Nabi hukumnya wajib, kita sunnah. Yang wajib saja kadang-kadang juga ditinggalkan. Kelasnya bocah-bocah ini iki. Subuh krungu adzan, sholatu khairum minan naum, malah dijawab, entek sholat, entek naun-naun. Beda. Sholat witir Kanjeng Nabi hukumnya wajib, kita sunnah. Kanjeng Nabi haram menerima zakat, wong kuwaru golek zakat. Kanjeng Nabi kalau sakit perbanyak sedekah. Kita kalau sakit malah cari sedekah. Orang Arab itu kalau sedekah buah Pak. Kalau haji itu subhanallah, jeruk sak truk, apel sak truk. Orang Kuwaru sedekah jeruk 3 ngenteni tanggane lara. Saya ingin mengatakan apa? Kita itu hanya mencontek, gak mungkin sama. Ininya wis beda yuk. Makanya kalau kamu menuntut suamimu sempurna, gak mungkin. Kalau kamu pengen suamimu kayak Kanjeng Nabi, maka jadilah seperti Siti Aisyah. Ya modar, rupa-rupa kayak ini Siti Aisyah. Ya kini ya Nyai Abu Lahab. Contoh ya, ibu-ibu yang di sana tak kasih tahu Bu. Oi, halo. Muah. Nah, tak kasih tahu.
Siti Khadijah itu juragan. Tapi Anda tahu, Nabi Muhammad ketika pencarian mendapatkan diangkat sebagai nabi, berada di Gua Hira. Setiap hari Siti Khadijah kirim makanan ke bukit, Pak. Itu dimasak sendiri, diantar sendiri. Padahal juragan. Maksud saya apa? Perempuan yang baik itu perempuan yang tidak menyerahkan semua urusan kepada pembantunya. Saya bilang sama istri saya, santrimu banyak, tapi saya nggak setuju kalau semua urusanku kamu pasrahkan kepada santrimu. Lawang wedok masak santri, umbah-umbah santri, gawe kopi santri, ngeloni kiai. Aku mau. Lah surgane wong wedok neng ndi? Siti Khadijah itu juragan, Pak. Bondone puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Kanjeng Nabi di Gua Hira dari rumahnya di kota Mekah, jaraknya 15 kilo, naik sendiri, dimasak sendiri. Lah awakmu urung sugih. Sekarang kewajiban kepada anakmu kamu tinggal. Anak 5 bulan harusnya disusui, dikasihkan susu kaleng. Mboknya kemana? Senam. 1, 2. Kayak kepiye to yuyu. Lah sekarang perempuan tuh kalau senam, Pak, lucu lagi, cari instrukturnya cowok. Sing senam wedok, matane itu kan nggak bener. Perempuan dulu roknya Hawaii, atoknya, sekarang wahai. Segini kok wahai, wahai. Hawaii, wahai. 2 minggu yang lalu saya baru ngaji di Hong Kong. Wow, sorry. Ini seharusnya jadwal saya ke Cina. Saya sama DMI Dewan Masjid Indonesia bersama mantan Wakapolri, Wakil Ketua DMI Pak Komjen Safrudin. Gus ke Cina 12 sampai 17. Begitu saya lihat jadwal, kuwaru. Ya Allah. Neng Cina ketemu sipit-sipit ayu-ayu, neng kuwaru. Ya Allah. Tapi ternyata hatiku lebih memilih kuwaru. Maka jangan pernah kamu ragukan cintaku padamu. Walaupun kamu tidak sopan kepadaku. Buktinya apa? Pengajian di hadapan kiai tungkai selonjorke. Ya Allah. Orang rumangsane tungkai meletek-meletek to yuyu. Lah di Hongkong itu Kang tak kandani ya. Bocah-bocah dari Kebumen, Pak, Purworejo, Kendal, dan lain sebagainya. Berangkat dari Kebumen jilbaban sampai Hongkong telung sumi. Semuanya dicopot, ikut-ikutan artis Korea kayak Lisa Blackpink. Kalau Lisa pakai pakaian seksi pantas, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah bocah kuwaru. Ya Allah. Kakinya belang-belang, tungkai meletek-meletek. Kok pakai baju kayak Lisa Blackpink, jadinya Lisa Black kerupuk. Ora pantes, ngene iki jilbaban dipertahankan, Dok. Ini apa? Cara kamu menghargai Kanjeng Nabi, nggak minta banyak dihargai. Cukuplah ikuti amalannya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, dia bersamaku di surga. Amin. Kita doakan kamu masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat jam 1. Amin. Berarti jam 1 kamu mati. Urung rabi kok wis mati. Sesuk sing dihisab manukmu. Iya Dik, kuwi di manuk apa ora duwe. Kok ora kanggo kaya keran kae. Ya, selawatan, bengok sing banter. Ayo bengok sing banter. Bengok. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Bocah-bocah hadroh meneng dhisik tangan teh cangkeme wong kene ya. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Mbak-mbaknya yang teriaknya kenceng saya doakan punya suami kiai. Rambutnya gondrong. Pakai kacamata, bawa tongkat.
blangkon. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad di rumah, masuk rumah ketemu suami selawat. Kayak saya masuk kamar istri dandan, saya teriak dari luar, ya Rasulullah. Saya kalau istri saya jawabnya mesra berarti siap dikeloni. Ya. Kalau jawabnya galak berarti nggak siap dikeloni. Ya. Kalau saya bengok, ya Rasulullah. Kok bunda jawab, ya Habiballah. Nanti siap. Oke. Tapi kalau istri saya jawab, ya Rasulullah. Kok berarti Habiballah. Lah, tidak siap. Oh no, Josh. Oh no, Arif lebu kamar malah karo nyanyi. Kembang kantil, manten nyer diiring bedil. Ono celeret tipe jondil, aku kaget cekelan kene. Loh, tapi apa-apa Rip. Kalau istri itu kalau bisa guyon, jangan terlalu serius. Itu resep keluarga sakinah dari Kanjeng Nabi yang paling tinggi namanya mulaabah, guyon. Sama istri itu guyon, jangan terlalu serius. Masuk kamar karo bojo guyon wae Mas. Masuk kamar malah debat calon pilpres. Bapak siapa? Inyong Prabowo. Mama siapa? Ganjar. Rasido kelon. Ya masuk kamar guyon bae. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Iku wae. Nangis awan bengi, turu dhewe, rono sing ngancani. Ditumpaki alon-alon cangkeme lho. Masuk kamar tuh pakai guyon Pak Arif. Kowe ketemu bojomu nyanyi, mlebu kamar karo mbok sarung kayak ngene. Tul jaina ora nudel. Ono lho Rip. Baru kapan. Demi Allah Pak, keluarga yang paling dicintai oleh Allah adalah yang suami istri sregep guyon. Jangan terlalu serius. Bojone turu mangap. Cemplungi upil. Jasa. Istimewa. Istri saya tidur ngiler, golek ke ember tadai cangkeme. Iya. Saya tuh biasa Kiai, kalau tidur sama istri masukkan selimut tak antuti banter. Duat. Paling istri marah, abah lo, guyon. Istri saya tanya, bah kenapa tak kalau cowok tuh kentut kok banter suaranya? Iya, karena dekat dengan mic. Kalau mau seneng nih, ndelok jenengan wae seneng, berarti tugas saya sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-An'am bahwa beragama itu harus mubasyir. Karena wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin. Barulah ngeyel, baru mundir. Makanya konsep agama itu yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Rakyat kudu digawe seneng. Ngono Pak Dewan. Rasa korupsi sesuk giyebuk kene tieng. Sudah jam 1:30. Aku capek. Besok siang aku masih di stadion Petana. Keris. Apa? Daroni. Oh Darori, siapa kayak Darori? Oh caleg. Yo ngono caleg undang dewek iki numpang.
Gerindra PDI numpang primen. Oh durung. Oh urun. Ya urun paling titik. Oke, makasih ya Pak calon dewan ya. Uripmu aja kaya batik kakean polah. Oke lah calon dewan ini seneng aku. Ngaji sak istiqomah nggih. Pon jam 1 ndonga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalas syafaatih. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalas syafaatih. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalas syafaatih. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.